Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi dari kelas Insight. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji kom berjudul klasifikasi hewan menggunakan algoritma CNN atau Convolutional Neural Network. Baik, adapun outline yang dibawakan yaitu latar belakang, lanjut ke variabel data, preprocessing menggunakan Jupyter Notebook, lanjut ke model parameter, ukuran kebaikan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, di sini ada latar belakang. Deep learning adalah bagian dari pembelajaran mesin yang berbasis jaringan saraf tiruan dengan banyaknya hidden layer untuk mempelajari representasi atau fitur data secara otomatis. Nah, deep learning di sini memiliki kemampuan untuk sangat baik dalam CV atau computer vision. Salah satunya yaitu penerapan algoritma convolutional neural network. Algoritma CNN menjadi populer di dalam teknik deep learning karena memiliki faktor penting seperti menghilangkan kebutuhan ekstraksi fitur secara manual, dapat dilatih kembali untuk tugas-tugas dalam pengenalan suatu objek baru yang memungkinkan untuk membangun di jaringan yang sudah ada sebelumnya. Serta algoritma CNN juga mempunyai beberapa model, di antaranya convolutional layer, convolutional CNN with two convolutional layer, CNN with three convolutional layer, dan CNN with four convolutional layer. Nah, terkait rumusan masalah di sini bagaimana tingkat akurasi penggunaan data augmentation pada model algoritma CNN seperti itu. Baik, di sini adalah data variabel yang digunakan, yaitu ada jenis dua kelas, yang mana adalah anjing dan kucing. Baik, lanjut ke pre-processing data. Di sini saya tampilkan IPYNB-nya terlebih dahulu. Sebentar. Baik, di sini merupakan pre-processing data. Mula-mula kita mohon Google Drive ke Colab. Nah, fungsi dari mohon di sini adalah memanggil set directory, yang mana dataset yang saya gunakan adalah dari Google Drive tersebut ya. Di sini terlihat kita tetap menggunakan path validation ya. Baik, untuk dirnya seperti ini dengan cara memanggil my drive, lanjut ke folder Colab, catch and loop filter. Di sini juga ada kode untuk melihat isi datasetnya, mana dapat menampilkan beberapa gambar teratas dari kucing dan anjing. Lalu untuk melihat total keseluruhan data training dan data validasi masing-masing hewan, menggunakan print total training, len cost dot list dir dengan hewan yang dituju. Di sini ada 1000 gambar anjing dan 1000 gambar kucing. Lanjut, untuk di sini adalah dengan menampilkan beberapa sampel citra. Lanjut saja, berikut adalah outputnya. Dia akan mengambil beberapa contoh data dari dataset tadi ya. Oke, lanjut. Di sini adalah menyeting arsitekturnya, yaitu CNN konvolusi. Maksudnya kita import dulu library TensorFlow from Tensor, atau bisa disebut juga keras ya, menggunakan import layer dan import model. Nah, di sini kita menggunakan activation value pada arsitektur CNN. Lanjut, di sini adalah tidak lupa untuk convolution-nya. Kita setting juga menggunakan activation value. Setelah menyeting arsitektur konvolusinya, lanjut ke setting untuk fully connected-nya. Di sini kita menggunakan layer density-nya 1 dengan aktivasinya adalah sigmoid seperti ini. Nah, setelah itu kita mengcompile CNN. Nah, di sini karena kita menggunakan dua kelas, kita memakai binary cross entropy pada model compile-nya.
setelah di-run, kita menyeting preparasi dataset dan augmentasi data trend. Nah, karena kita tadi telah menggunakan dua klasifikasi juga, dua kelas, kita menggunakan mode binary. Setelah itu ditemukan 2000 image belonging to dua class. Nah, setelah itu pada proses training bisa membutuhkan waktu beberapa menit ya. Nah, di sini saya mengambil epoch sebanyak 15. Nah, di sini terlihat pada step per epochnya batch size dikali step. Nah, ini dia harus ada kesesuaiannya dari step yang digunakan dan juga batch size. Nah, tadi kan saya menggunakan batch size sebanyak sebesar 20, maka dari itu batch size-nya kita kalikan step yaitu sebesar 100 ya. Nah, sama dengan 2000. Untuk klasifikasinya kan tadi sebesar 2000, jadi harus ada kecocokan ya, tidak boleh jomplang. Ya, nah, setelah di run di sini epoch telah berhasil sebanyak 15. Nah, lanjut ke menampilkan grafik selama pelatihan. Di sini kita akan menampilkan seperti tingkat akurasinya pada data training dan data validation. Nah, di sini terlihat peningkatan ya, entah itu pada data training dan juga data validation. Oke, nah di sini kan kita menampilkan codingan checkpoint. Jadi apabila data tersebut turun itu tidak tersimpan. Itu adalah fungsi dari keunggulan pada checkpoint seperti itu. Nah, yang diambil adalah contoh-contoh data yang naik seperti ini. Ini ada 6, kemudian 10, naik ke 13, seperti itu. Nah, untuk mengecek data itu seperti apa sih? Kita bilang atau hilang begitu saja? Nah, kita bisa load modelnya dengan memprediksi data uji di sini. File tersebut akan pindah ke Google Drive. Kita coba ambil yang 6 tadi. Dir, kita panggil saja langsung part model dir plus catbox min 06. Ini karena kita menggunakan dua jenis kelas, kita menggunakan mode binary. Oke, lanjut ke menyiapkan label kelasnya. Di sini adalah anjing dan kucing. Oke. Nah, setelah itu report hasil. Di sini ada beberapa coding yang sebagai penunjangnya. Di sini ada presisi, recall dan juga ada operasi. Nah, di mana operasinya di sini sebesar 0,5200 seperti itu. Baik, mungkin lanjut saja ke kesimpulan. Sebentar. Baik, ini saya lanjutkan saja langsung. Oke, ikut tadi adalah pre-processing data sesuai yang telah saya jelaskan. Oke, di situ ada setting arsitektur, lalu menampilkan hasil setiap langkahnya. Di sini ada perbaikan model seperti epochnya. Oke, nah berikut adalah kesimpulan dari operasi tadi, yang mana fungsi dari checkpoint itu ketika ada akurasi yang lebih tinggi, dia akan menyimpan. Nah, sebaliknya maka yang turun tidak akan disimpan. Nah, cara mengeceknya adalah menggunakan list checkpoint tersebut. Lalu berdasarkan hasil proses bahwa hasil akurasi pengklasifikasian kucing dan anjing sebesar 0,5130. Baik, seperti itu untuk kesimpulannya yang menjawab
pada rumusan masalah tadi. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.